Halo guys, selamat datang di channel Coconut Universe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Jepang memang tidak habisnya membuat dan menciptakan berbagai macam anime-anime yang tentunya sangat seru dan menghibur. Bahkan, para penontonnya pun dapat terbawa perasaannya saat menonton anime-anime ini. Sudah tak terhitung lagi berapa banyak anime-anime yang sudah dirilis dan banyak diantaranya juga menuai keuntungan yang sangat besar. Banyak sekali anime yang dirilis dengan genrenya masing-masing, namun dalam beberapa anime memiliki kesamaan dari segi cerita yang hampir mirip. Hal itu menjadi seperti sebuah pola di mana dalam beberapa anime karakter utamanya selalu memiliki masa lalu yang cukup kelam dan sangat menyedihkan. Dari hal tersebut dibangunlah sebuah cerita yang menceritakan tentang perjuangan tokoh tersebut dalam menghadapi cobaan dalam hidupnya. Admin Coconut Universe telah merangkum beberapa anime yang karakter utamanya memiliki kisah kelam dan menyedihkan, baik yang menimpa langsung pada dirinya ataupun yang menimpa orang terdekatnya sehingga berpengaruh dalam proses pengembangan karakter utama. Berikut ini adalah ulasannya. Tapi sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Baik, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasan kita kali ini. Nomor 1. Uzumaki Naruto. Sangat tidak mungkin kalau orang tidak mengenal karakter utama yang satu ini. Bahkan orang yang tidak suka tentang anime pun tahu tentang tokoh ini. Admin saja mulai tahu dan tertarik tentang anime setelah menonton anime yang satu ini. Tokoh fiktif ini berasal dari serial anime dan manga dengan judul yang sama dengan namanya, yaitu Naruto. Ia digambarkan sebagai seorang bocah berambut kuning yang cukup nakal. Naruto ini memiliki kisah yang cukup menyedihkan karena sejak ia dilahirkan, ia sudah tidak memiliki kedua orang tuanya. Orang tuanya mati karena ingin melindungi dia dan desanya. Naruto juga diceritakan bahwa sejak kecil sampai ia remaja, ia tidak tahu siapa kedua orang tuanya itu. Kesedihan Naruto ditambah lagi ketika semua orang yang berada di tempat ia tinggal tidak menyukainya dan bahkan dibenci oleh mereka. Orang-orang selalu beranggapan kalau dia ini adalah seekor monster dan menjauhi dirinya. Hal ini membuat Naruto selalu hidup dalam kesendirian dan ia pun tumbuh menjadi orang yang cukup nakal dan sering berbuat onar. Hal ini sebenarnya dilakukannya hanya untuk membuat orang-orang tahu akan keberadaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa orang akhirnya mau mengakui dirinya. Hal itulah yang membuat Naruto akhirnya tidak gampang putus asa dan tumbuh menjadi orang yang hebat, dan bahkan ia berhasil membuat orang-orang mengakui dirinya. Nomor 2. Eren Jaeger. Eren Jaeger adalah seorang karakter utama dalam anime Shingeki no Kyojin, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal Attack on Titan. Anime ini dibuat oleh Hajime Ishiyama. Diceritakan saat ia kecil, Eren diketahui sebagai orang yang tidak terlalu kuat dan cenderung sering dianiaya oleh teman-temannya. Namun ia selalu bangkit dan melawan walaupun ia sudah kelelahan. Dia memang orang yang keras kepala. Untungnya dia memiliki seorang teman yang selalu menolongnya ketika ia sedang dihajar oleh orang lain. Temannya itu ialah Mikasa Ackerman. Eren juga diketahui memiliki kisah hidup yang cukup tragis, di mana ia harus kehilangan ibunya saat ia masih kecil. Kejadian meninggalnya ibunya ia saksikan secara langsung, di mana ia melihat ibunya ditangkap dan dimakan oleh seorang makhluk raksasa yang disebut Titan. Ia mendengar dengan sendirinya jeritan ibunya yang kesakitan, dan hal tersebut menjadi trauma yang mendalam baginya. Setelah kejadian mengenaskan itu, Eren, Mikasa, dan seorang temannya lagi yang bernama Armin, mereka bertekad untuk melawan dan membunuh semua Titan. Petualangannya pun bermula saat ia dan teman-temannya mendaftar di militer dan bergabung dengan korps eksplorasi, yaitu sekelompok prajurit elit yang memerangi Titan di luar tembok. Nomor 3. Kamado Tanjiro. Berikutnya adalah karakter utama dari salah satu anime
yang menurut admin merupakan salah satu anime dengan grafik yang sangat bagus dan tentunya sangat menyenangkan untuk kamu tonton. Tokoh utama anime ini ialah Kamado Tanjiro. Tanjiro mempunyai 5 saudara dan saudari. Masa kelam Tanjiro dimulai saat ia sudah menjadi seorang remaja. Saat itu, Tanjiro harus turun ke kota untuk menjual kayu bakar, dan saat ia kembali, keadaan sudah malam dan cuaca sudah tidak memungkinkannya untuk kembali ke rumah. Lalu ia ditawari oleh seorang paman untuk menginap semalam di rumahnya, dan akhirnya Tanjiro pun menerima penawaran itu. Dan tinggallah ia di rumah paman itu untuk semalam. Naasnya, keesokan hari saat ia kembali ke rumahnya yang di atas gunung itu, ia harus melihat peristiwa yang sangat tragis dan memilukan. Di mana saat itu ia sampai ke rumahnya dan ia melihat kondisi rumahnya sudah berantakan, dan lebih parahnya lagi, seluruh anggota keluarganya meninggal dengan cara yang mengenaskan. Bukan hanya itu, ia juga harus melihat seorang adik kesayangannya berubah menjadi iblis, dan kondisi tersebut membuatnya sangat menderita. Ia lalu mencoba untuk menyelamatkan adiknya dan mengembalikannya menjadi manusia normal kembali. Petualangannya pun dimulai saat ia bertemu dengan salah satu pembasmi iblis, dan pembasmi iblis itu pun menyarankannya untuk ikut menjadi seorang pembasmi iblis juga dengan belajar pada guru Uro Kodaki. Nomor 4, Dororo dan Hyakimaru. Nah, kali ini ada anime dengan genre fantasi gelap. Gelap di sini karena latar cerita ini memang penuh dengan hal-hal yang jahat dan menegangkan. Anime ini rilis pada tahun 2019 dan cukup membuat orang penasaran. Tokoh utamanya pun bisa dikatakan ada 2 orang yang selalu bersama. Mereka adalah Dororo dan Hyakimaru. Yang pertama adalah masa lalu dari Dororo. Dororo merupakan seorang anak yang sudah tidak memiliki orang tuanya lagi. Ia harus melihat ayahnya mati di depan matanya sendiri. Lalu setelah itu, ia dan ibunya pun hidup kesusahan, dan di tengah perjalanan ibunya sudah tidak kuat lagi dan akhirnya ikut meninggalkan Dororo sendirian. Berikutnya adalah kisah dari Hyakimaru, seorang anak yang terlahir tidak memiliki anggota tubuh, wajah maupun kulit. Ya, ia dikorbankan oleh ayahnya sebagai makanan atau imbalan untuk para iblis. Jadi, diceritakan ayahnya ini merupakan seorang pemimpin dari sebuah desa. Desanya ini mengalami masalah yang serius terkait kesuburan tanahnya. Hal inilah yang menjadikan ayahnya membuat perjanjian dengan para iblis untuk memberikan kesuburan pada tanah di desanya dengan imbalan anaknya sendiri. Karena terlahir dengan kondisi yang seperti itu, ayahnya pun menyuruh orang untuk membuangnya, dan akhirnya ia pun ditemukan oleh seorang tukang boneka kayu dan memberikannya wajah serta anggota tubuh palsu dari boneka. Setelah beranjak dewasa, Hyakimaru pun memulai petualangannya dalam membasmi para iblis untuk mengembalikan tubuhnya. Nah, dalam perjalanan inilah akhirnya ia bertemu dengan Dororo. Nomor 5, Guts. Nah, kali ini berasal dari serial televisi anime yang sudah sangat mendunia. Anime ini bernama Berserk and the Band of the Hawk. Untuk kalian yang tidak terlalu suka tentang anime bergenre fantasi kelam dan horor, mungkin kurang familiar tentang anime ini. Namun, di mata para pencinta aliran ini, anime ini merupakan salah satu anime terbaik. Anime ini rilis pada tanggal 1 Juli 2016 sampai 23 Juni 2017. Menceritakan seorang karakter bernama Guts yang memiliki masa lalu yang sangat pilu, di mana dari awal kelahirannya saja ia sudah menderita, di mana ia lahir tepat di bawah ibunya yang sudah meninggal dan tergantung di atas pohon. Ia lalu ditemukan dan dipungut oleh para tentara bayaran dan dirawat oleh orang yang memiliki gangguan jiwa, dan ia tidak memiliki masa kecil yang indah seperti anak-anak lainnya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Guts pun menjadi seorang mercenary yang tergolong terkenal karena berhasil membunuh seorang ksatria. Demikian pembahasan kita kali ini. Jika ada pendapat, silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam Coconut!